Assalamualaikum, saya Fuji, saya Najwa, saya Cindy, Saya Ahmad. Hari ini kita akan membahas distribusi peluang. Selamat menyaksikan. Halo, aku Fuji, aku Cindy, aku Najwa. Dan saya Ahmad. Kita bahas teori sampling. Sampling adalah proses pemilihan sebagian anggota dari suatu populasi untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian. Menurut Sugiono, sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menarik kesimpulan. Sedangkan menurut William G. Cochrane, sampling adalah proses memilih sebagian unit untuk menggambarkan populasi. Jadi, kita tidak perlu meneliti semua, cukup sebagian asalkan tetap mewakili. Populasi adalah seluruh objek atau individu yang menjadi sasaran penelitian. Menurut Nazir, populasi adalah kumpulan individu dengan karakteristik tertentu. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti. Sampel ini harus mampu mewakili populasi agar hasil penelitian tetap akurat dan dapat digeneralisasikan. Sampling dilakukan karena beberapa alasan penting. Pertama, untuk menghemat waktu dan biaya dalam penelitian. Kedua, untuk mempermudah proses pengumpulan dan analisis data. Ketiga, karena dalam banyak kasus populasi terlalu besar untuk diteliti seluruhnya. Dengan teknik yang tepat, hasil dari sampel tetap bisa mewakili populasi secara akurat. Sampel yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Sampel harus representatif atau benar-benar mewakili populasi, tidak mengandung bias, dan jumlahnya cukup. Selain itu, pengambilan sampel harus menggunakan metode yang tepat. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka hasil penelitian bisa menjadi tidak akurat dan sulit dipercaya. Secara umum, teknik sampling dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah probability sampling, dan yang kedua adalah non-probability sampling. Kedua teknik ini memiliki cara pengambilan sampel yang berbeda, tergantung pada kebutuhan dan kondisi penelitian yang dilakukan. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih. Teknik ini digunakan agar hasil penelitian lebih adil dan tidak bias. Beberapa jenisnya antara lain simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, Bhattapatardurtimopatarpietias. Kapak, Pestiapatartimopatarti sampling, Turati kiri, Diambikirias, Kapatarki ichias. Kapak, dan systematic sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi. Biasanya digunakan karena keterbatasan waktu, biaya, atau pertimbangan tertentu. Contohnya adalah purposive sampling, quota sampling, convenience sampling, dan snowball sampling. Pada bagian ini, kita membahas rumus teori sampling, yaitu rata-rata sampel, atau mean sampel. Rumusnya adalah X bar, sama dengan jumlah seluruh data sampel, dibagi dengan jumlah sampel. Artinya, kita menjumlahkan semua nilai dalam sampel, lalu dibagi dengan banyaknya data yang diambil. Di mana X bar merupakan rata-rata sampel, sigma XC adalah total seluruh data sampel, dan N adalah jumlah sampel. Rumus ini digunakan untuk memperkirakan nilai rata-rata dari populasi berdasarkan data sampel yang kita miliki. Selanjutnya, kita membahas varian sampel. Rumusnya dibaca, S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar, lalu dikuadratkan, dibagi N, dikurangi 1. Artinya, setiap data dikurangi dengan rata-rata sampel, kemudian hasilnya dikuadratkan, dijumlahkan, dan dibagi dengan N-1. Di mana S kuadrat adalah varian sampel, XI adalah data ke I, X bar adalah rata-rata sampel, dan N adalah jumlah sampel. Varian sampel digunakan untuk mengukur seberapa besar penyebaran data dari rata-ratanya. Selanjutnya, kita membahas standar deviasi. Rumusnya dibaca, S sama dengan akar dari S kuadrat. Artinya, standar deviasi merupakan akar dari varians. Di mana S adalah standar deviasi, dan S kuadrat adalah varians. Standar deviasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh penyebaran data dari rata-ratanya dalam satuan yang sama dengan data aslinya. Pada bagian ini, kita membahas rumus standar error mean. Rumusnya adalah SE sama dengan S dibagi akar dari N, di mana
SE dibaca, standar error, yang menunjukkan seberapa besar penyimpangan rata-rata sampel terhadap populasi. Kemudian, S dibaca, standar deviasi, yaitu ukuran penyebaran data dalam sampel. Dan N dibaca, jumlah sampel, yaitu banyaknya data yang digunakan. Semakin besar jumlah sampel atau N, maka nilai standar error akan semakin kecil, sehingga hasil estimasi menjadi lebih akurat. Selanjutnya kita masuk ke standar error proporsi. Rumusnya adalah SE sama dengan akar dari P, dikali 1 dikurangi P, dibagi N. Di mana P dibaca proporsi sampel, yaitu perbandingan jumlah kejadian tertentu dalam sampel. Dan N dibaca jumlah sampel, yaitu banyaknya data yang digunakan. Rumus ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kesalahan dalam memperkirakan proporsi populasi berdasarkan sampel. Semakin besar jumlah sampel, maka nilai standar error akan semakin kecil, sehingga hasil estimasi proporsi menjadi lebih akurat. Pada bagian ini, kita membahas distribusi sampling mean berdasarkan teorema limit pusat, atau central limit theorem. Rumusnya adalah Z sama dengan X bar dikurangi mu, dibagi sigma per akar N. Di mana Z dibaca Z-score, yaitu nilai standar untuk mengetahui posisi data. X bar dibaca X bar, yang berarti rata-rata sampel. Mu dibaca mu UT, yaitu rata-rata populasi. Sigma dibaca sigma, yaitu standar deviasi populasi. Dan N dibaca jumlah sampel. Teorema limit pusat menjelaskan bahwa semakin besar jumlah sampel, maka distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal, meskipun data awal tidak berdistribusi normal. Di bagian ini, kita membahas distribusi sampling proporsi. Rumusnya adalah Z sama dengan P dikurangi P, dibagi akar dari P dikali 1 dikurangi P, per N. Di mana Z dibaca Z-score, yaitu nilai standar untuk melihat posisi suatu proporsi. P dibaca proporsi sampel, yaitu hasil perbandingan dalam sampel. Sedangkan P dibaca proporsi populasi, yaitu nilai sebenarnya dalam populasi. Dan N dibaca jumlah sampel. Rumus ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh proporsi sampel berbeda dari proporsi populasi, serta membantu dalam pengambilan keputusan statistik. Perhatikan contoh soal berikut. Seorang guru ingin mengetahui rata-rata nilai 5 siswa, yaitu 75, 80, 70, 85, dan 90. Untuk mencari rata-rata, semua nilai dijumlahkan terlebih dahulu. 75 ditambah 80, ditambah 70, ditambah 85, dan ditambah 90. Hasilnya adalah 400. Kemudian, dibagi dengan jumlah data, yaitu 5. Sehingga diperoleh X bar sama dengan 400 dibagi 5, yaitu 80. Jadi, rata-rata kemampuan siswa adalah 80. Pada soal ini, diketahui nilai 70, 80, dan 90. Kita cari variansnya. Pertama, hitung rata-rata atau X bar. 70 ditambah 80 ditambah 90, dibagi 3, hasilnya 80. Lalu, cari selisih tiap nilai dengan rata-rata dan dikuadratkan. 70 dikurangi 80 jadi 100, 80 dikurangi 80 jadi 0, 90 dikurangi 80 jadi 100. Terakhir, hitung varians atau S kuadrat. Jumlahnya 200, lalu dibagi 3 kurang 1, yaitu 2, hasilnya 100. Jadi variansnya 100, artinya data menyebar. Di soal ini, kita punya data berat badan 4 orang, yaitu 50, 55, 60, dan 65 kg. Nah, yang diminta itu standar deviasi. Pertama kita cari dulu rata-ratanya, atau disebut X bar. Semua data dijumlahin. Jadi 50 tambah 55, tambah 60 tambah 65, hasilnya 230. Terus dibagi 4, jadi dapat 57, 5. Setelah itu, kita lihat selisih tiap data dengan rata-rata, lalu dikuadratkan. 50 dikurangi 57, 5 jadi minus 7, 5. Dikuadratkan jadi 56, 25. 55 dikurangi 57, 5 jadi minus 2, 5. Dikuadratkan jadi 6, 25. 60 dikurangi 57,
5 jadi 2, 5 dikuadratkan jadi 6, 25. 65 dikurangi 57, 5 jadi 7, 5 dikuadratkan jadi 56, 25. Semua hasil itu kita jumlahkan, jadi totalnya 125. Lalu kita cari varians, atau S kuadrat, dengan cara dibagi N kurang 1. Karena datanya 4, berarti 4 kurang 1 itu 3. Jadi 125 dibagi 3, hasilnya sekitar 41, 67. Terakhir, kita cari standar deviasi, atau S, dengan cara diakar. Akar dari 41, 67 itu sekitar 6, 45. Di soal ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 49 orang, dengan standar deviasi 14, yang ditanya adalah standar error. Untuk mencari standar error, kita pakai rumus SE sama dengan S dibagi akar N. Sekarang kita masukin angkanya, S-nya 14, dan N-nya 49. Jadi, 14 dibagi akar dari 49. Karena akar 49 itu 7, jadi 14 dibagi 7. Jadi hasilnya adalah 2. Di soal ini, diketahui 70% responden menyukai produk A dari 100 orang. Kita diminta mencari standar error proporsi. Rumusnya adalah SE sama dengan akar dari P kali 1 dikurangi P dibagi N. Sekarang kita masukin angkanya. P-nya 0, 7, berarti 1 dikurangi P itu 0, 3, dan N-nya 100. Jadi, 0, 7 dikali 0, 3, hasilnya 0, 21, lalu dibagi 100, jadi 0, 0021. Terus diakar, hasilnya sekitar 0,046. Jadi, standar error proporsinya sekitar 0,046. Diketahui rata-rata sampel sama dengan 170 cm, rata-rata populasi 165 cm, standar deviasi 10 cm, dan jumlah sampel 25. Untuk mencari nilai Z-score, digunakan rumus Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N. Selanjutnya, kita masukkan nilainya. Z sama dengan 170 dikurangi 165, dibagi 10 per akar 25. 170 dikurangi 165 hasilnya 5. Akar dari 25 adalah 5, sehingga 10 dibagi 5 menjadi 2. Maka, Z sama dengan 5 dibagi 2, yaitu 2,5. Artinya, rata-rata sampel berada 2,5 standar deviasi di atas rata-rata populasi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tinggi badan sampel lebih tinggi secara signifikan dibandingkan rata-rata populasi. Pada soal ini, kita diminta mencari nilai Z-score. Rata-rata sampel adalah 170, rata-rata populasi 165, standar deviasi 10, dan jumlah sampel 25. Digunakan rumus Z sama dengan X bar dikurangi mu, dibagi sigma per akar N. Kemudian disubstitusikan menjadi Z sama dengan 170 dikurangi 165, dibagi 10 per akar 25. Hasil pengurangannya adalah 5, sehingga menjadi 5 dibagi 10 per akar 25. Akar 25 adalah 5, maka 10 dibagi 5 menjadi 2. Sehingga diperoleh 5 dibagi 2, yaitu 2,5. Jadi, nilai Z-score-nya adalah 2,5. Ini berarti rata-rata sampel berada 2,5 standar deviasi di atas rata-rata populasi, yang menunjukkan bahwa nilainya lebih tinggi secara signifikan. Pada soal ini, kita diminta mencari nilai Z-score untuk proporsi. Di suatu kota, 40% penduduk menggunakan transportasi umum. Sampel menunjukkan 50% dari 100 orang. Digunakan rumus Z sama dengan P topi dikurangi P, dibagi akar dari P, dikali 1 dikurangi P, dibagi N. Kemudian disubstitusikan menjadi Z sama dengan 0,5 dikurangi 0,4, dibagi akar dari 0,4 dikali 0,6, dibagi 100. Selisihnya adalah 0,1. Lalu, 0,4 dikali 0,6 hasilnya 0,24, dibagi 100 menjadi 0,0024. Akar dari 0,0024 adalah sekitar 0,049. Sehingga diperoleh 0,1 dibagi 0,049, hasilnya mendekati 2. Jadi, nilai Z-score-nya sekitar 2.
Artinya, perbedaan antara proporsi sampel dan populasi tergolong cukup besar karena berada sekitar 2 standar deviasi dari nilai populasi. Teori sampling adalah metode untuk mengambil sebagian data, sampel, dari populasi guna mewakili keseluruhan secara efisien. Dalam analisisnya digunakan konsep seperti mean untuk mengetahui rata-rata, varians dan standar deviasi untuk mengukur penyebaran data, serta standar error untuk melihat tingkat ketelitian sampel. Selain itu, Z-score digunakan untuk menentukan apakah perbedaan antara sampel dan populasi signifikan atau tidak. Semua ini didasarkan pada Central Limit Theorem, CLT, yang menyatakan bahwa sampel dalam jumlah besar akan mendekati distribusi normal, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara ilmiah. Semoga materinya membantu ya. Jangan lupa dipahami pelan-pelan, karena ini penting banget. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.